Adik-adik semuanya, selamat pagi. Kenalin, nama kakak Audrey Chandra. Kakak adalah news presenter dan reporter di Kompas TV. Jadi Kompas TV itu adalah TV berita. Kalau adik-adik sempat lihat papa mamanya nonton Metro TV, nonton TV One, nonton Kompas TV, itu adalah TV berita yang ada di Indonesia. Nah, news presenter itu apa sih? Dan reporter itu apa? Nah, sebelum kakak sampai ke situ, mau jelasin, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira adik-adik semuanya pengennya jadi apa sih sekarang? Mungkin kalau pada saat kakak ada di umur kalian, di usia kalian, dulu kakak pengennya jadi dokter. Dulu anak-anak pengennya jadi polisi, jadi pengusaha, jadi Pak Presiden atau Bu Presiden misalnya gitu ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan semakin teknologi juga berkembang dan juga media sosial berkembang, sekarang usia kalian itu aku yakin sudah banyak berkembang deh. Pengennya jadi apa? Aku sering banget dengar ketika di usianya adik-adik semuanya pengennya jadi YouTuber, pengennya masuk TikTok, pengen jadi itu tuh aku suka yang kalau ada di depan kamera itu ada di TV terus bawain berita. Nah, itu dia yang bawain berita itu adalah kakak. Jadi di bidang jurnalistik itu ada bermacam-macam profesi. Jadi profesi news presenter, profesi reporter itu ada di bidang jurnalistik. Lalu bedanya apa sih antara news presenter, kemudian reporter, ada juga kalau adik-adik lihat ada kameramen, jadi ada juga produser misalnya. Oke, kakak jelasin ya. Kalau misalnya yang pertama, sebagai seorang news presenter, kita wajib berada di lapangan. Di lapangan artinya kita harus menjadi reporter. Jadi reporter itu adalah orang yang mencari berita dengan narasumber yang terpercaya. Narasumbernya siapa? Misalnya nih ketika kita ada di kantor polisi, ya otomatis kita nanyanya ke Pak Polisi. Atau ketika misalnya saat ini ada COVID-19, kita nanya ke siapa? Ya kita nanyanya ke dokter. Jadi itu tugasnya reporter adalah mereka itu mencari informasi sebanyak apapun di lapangan atau di tempat-tempat dan juga di lokasi-lokasi yang memang orang tersebut berhak untuk kita tanya dan orang tersebut juga berhak untuk memberikan informasi kepada kita, karena nggak semua orang akan bisa memberikan informasi kepada kita. Jadi harus kita pilih-pilih nih mana kira-kira yang bisa kita tanya, mana yang kita nggak perlu untuk kita tanyain. Nah, berikutnya itu tadi tugasnya reporter ya. Yang kedua, kalau di televisi seorang reporter nggak akan bisa dia ngomong sendiri. Jadi dia butuh partnernya. Partnernya namanya adalah kameramen. Kameramen itu adalah seseorang yang mengambil gambar. Mengambil gambarnya itu ya mengambil gambar reporter. Jadi kalau adik-adik lihat ada seseorang yang udah cantik sama ganteng gitu ya, dia lagi pegang mic, terus dia ngomong-ngomong di depan, terus akhirnya kita bisa lihat di TV. Nah, itu ada yang ngoperasiin. Jadi itu yang ngoperasiin itu supaya reporter tersebut bisa terlihat di depan televisi, namanya adalah kameramen. Kameramen itu gak harus selalu laki-laki kok. Saat ini banyak banget loh adik-adik, terutama di tempat aku juga kameramen itu yang perempuan. Mungkin bisa kita sebut namanya kamerawati ya. Jadi tidak hanya laki-laki profesinya, tapi perempuan pun banyak yang mau jadi kameramen. Dan itu sah-sah banget, asal selama dia suka, ya kenapa enggak. Nah, selain itu kita juga butuh apa? Selain udah reporter, kita butuh kameramen juga. Selain itu adalah setelah reporter dan kameramen mengambil gambar, kemudian mengumpulkan informasi si reporternya, maka kumpulan informasi yang sudah dikumpulkan reporter dan juga gambar-gambar yang sudah direkam sama si kameramen itu akan dioper, istilahnya dikasih lah ya, dikasih ke produser. Nah, produser itu apa sih? Produser adalah orang yang bekerja
di dalam. Kalau tadi kan reporter orang yang bekerja di lapangan alias di outdoor ya, di luar. Tapi kalau produser adalah orang yang bekerja di dalam ruangan, yang bertugas untuk mengolah informasi yang sudah didapatkan dari si reporter dan kameramen tersebut. Jadi di dalam itu produser nanti akan lihat lagi nih kira-kira beritanya kata-kata mana dulu ya, atau kalimat mana dulu ya yang paling menarik. Nah nanti diurutin deh kira-kira yang mana yang paling menarik. Setelah itu dia catat, ketik di komputer. Nah setelah itu sebelum dia mempublikasikan ke TV, pasti akan ada dulu namanya kebijakan redaksional. Jadi kebijakan redaksional itu istilahnya ada kepala sekolahnya lah ya. Jadi di dalam suatu organisasi atau di suatu media itu akan ada namanya pemimpin redaksi, itu istilahnya adalah kepala sekolah. Jadi dia yang akan bilang, oh oke, berita ini boleh, oh oke, berita ini kayaknya belum dulu deh, kayaknya besok-besok aja. Nah itu ada yang penentu kebijakannya juga. Nah setelah sudah di-ACC sama si penentu kebijakannya, barulah suatu berita tersebut layak tayang. Dan akhirnya yang adik-adik lihat, kalau papa mamanya suka nonton televisi tuh ya, nah itulah produk dari jurnalistik. Jadi nggak seakan-akan produk jurnalistik itu langsung kita mungkin langsung kita bisa nikmatin, enggak. Tapi lagi-lagi yang tadi kakak bilang, ada prosesnya dari reporter, ada si kameramen yang ngambil gambar, ada juga si produser yang ngolah, dan ditentukan kebijakannya sama kebijakan di dalam gitu ya. Jadi kebijakannya ditentukan sama si kepala sekolahnya itu sendiri. Baru setelah lulus semuanya, setelah lulus sensor gitu ya, setelah lulus kualifikasi dan perizinan, barulah sebuah berita itu layak tayang. Nah pertanyaan selanjutnya, sekarang kan pasti adik-adik gak hanya suka nonton TV ya, di kakak pun untuk nonton TV berkurang banget, karena kita bisa ganti nonton YouTube, kita bisa lihat Instagram untuk memperoleh informasi, kita bisa lihat di media elektronik lah ya, media online gitu ya, seperti detik.com, kompas.com, Kumparan, kalau adik-adik juga pernah dengar, atau media online lainnya banyak banget ya saat ini. Nah itu juga adalah hasil produk jurnalistik lainnya. Jadi nggak hanya cuma TV yang bisa kita lihat dari hasil produk jurnalistik, tapi kita juga bisa melihatnya dari mana? Dari yang tadi kakak sebutin, misalnya dari media online seperti detik.com, seperti kompas.com, seperti Kumparan, Republika online, lalu tribunnews.com. Nah produk jurnalistik juga bisa dikemas dalam bentuk media cetak. Mungkin adik-adik sekarang agak kurang ya melihat namanya koran. Nah tapi itu adalah produk jurnalistik salah satu yang pertama juga loh, yakni adalah koran. Nah terus kemudian ada lagi yang mengemasnya apa? Mengemasnya misalnya dalam bentuk sebulan sekali, ada dalam bentuk majalah, tabloid, misalnya mingguan. Itu kita juga merupakan salah satu bentuk produk jurnalistik yang bisa kita nikmatin. Nah selain itu, kalau tadi kakak sudah sebutin bagaimana peran-peran tadi dari reporter, kameramen, terus kemudian produk jurnalistik apa. Nah yang biasanya paling menarik perhatian kita adalah ketika si produk tersebut atau ketika berita tersebut kan pasti diomongin ya, kita tahu ada di TV gitu ya. Nah biasanya ngomong siapa sih? Yang ngomong itu adalah news presenter, atau bisa dibilang news anchor. News presenter, news anchor itu hampir-hampir sama. Jadi news presenter atau news anchor itu adalah pembawa berita. Jadi orang yang membawakan berita yang sudah dihasilkan tadi ya, yang udah dikumpulin informasinya sama si reporter, terus diolah lagi sama si produser. Nah yang bicara di depan, pada saat produk jurnalistik atau berita tersebut sudah jadi, itu adalah namanya news anchor atau news presenter. Nah biasanya ini nih, reporter, news presenter itu profesi-profesi yang saat ini orang-orang atau anak-anak atau adik-adik pengenin, karena berbicara di depan umum jadi suka gitu ya. Nah oke, tadi kita sudah omongin itu, kita juga sudah tahu soal macam-macam media. Nah terus pertanyaan selanjutnya, kakak, kalau aku masih muda, masih kecil, masih usia
berapa? 6, 7, 8 tahun, gimana sih caranya menjadi reporter? Aku suka nih bicara depan umum. Gimana sih caranya? Oke, caranya gini adik-adik. Yang pertama, oke, adik-adik gak perlu terlalu jauh lah ya, harus apa turun ke lapangan dan lain-lain, harus nanti nunggu usia 20 tahun lagi, enggak. Yang adik-adik bisa lakukan sekarang adalah tanamkan kepercayaan diri adik-adik. Caranya gimana? Caranya menanamkan kepercayaan diri adalah berani untuk berbicara sama orang. Berbicaranya itu juga harus santun, artinya kita punya sopan santun. Kita tahu, adik-adik tahu bicaranya misalnya ketika sama teman-teman, ya kita bicara apa ya, bisa guyon, bisa bercanda boleh, tapi ketika misalnya kita juga harus berani tidak hanya berbicara sama teman-teman aja, tapi kita juga harus berani misalnya bertanya sama guru, berani berbicara sama guru. Misalnya gini, kalau Pak Guru, Bu Guru nanya ada yang mau ditanyakan, nah coba raise hand deh, raise hand adik-adik, terus kemudian adik-adik tanya apa yang kurang jelas. Jadi jangan adik-adik merasa kalau misalnya ketika kita bertanya kepada guru artinya kita tidak mengerti atau dianggap kita ini kurang pintar gitu ya. Nggak seperti itu loh, karena dengan kita bertanya itu melatih kepercayaan diri kita sedari kecil, sedari dini, sedari usia adik-adik semuanya. Nah, selain itu kita juga harus belajar untuk berani ngomong di depan umum. Caranya, misalnya yang paling simple, ketika guru nanya nih, ayo siapa nih yang berani untuk maju ke depan kelas? Nah, langsung aja raise hand lagi, atau langsung bilang, ibu aku mau coba dong. Nah, dengan kayak gitu, teman-teman melatih diri sedari dini, sedari kecil untuk bisa berbicara di depan umum, minimal di depan teman-teman, minimal di depan temannya adik-adik semuanya, dan di depan guru, karena aku yakin gak semua orang bisa berbicara di depan umum. Nah, hal berikutnya yang bisa dilakuin adalah dengan selalu rajin belajar. Rajin belajar adalah suatu kunci. Meskipun kita umurnya sudah dewasa nanti, kita akan selalu pengen selalu yang terbaik, pengen selalu mempelajari sesuatu dan tidak cepat puas. Itu dia, artinya adalah apa aja deh yang kalian suka. Misalnya kalau kalian nggak suka matematika, ya udah mungkin bisa belajar sama guru les atau teman-teman. Tapi kalau sesuatu hal yang kalian suka, misalnya bahasa Indonesia, ya udah tekunin aja. Oh, saya suka bikin puisi. Oh, saya suka bikin pantun nih, atau saya suka mengarang. Di situ adik-adik belajar aja terus mengarang, kemudian belajar menulis, misalnya belajar membuat kalimat pantun atau puisi. Nanti minta guru, Pak Guru atau Bu Guru untuk mengecek. Nah, itu juga salah satu melatih untuk kepercayaan diri dan juga mengasah kemampuan kita dan otak kita untuk setiap hari kita belajar, karena itu diperluin banget. Jadi yang diperluin tadi apa? Percaya diri, harus mau bertanya, percaya diri untuk bertanya, terus kemudian belajar, berani ngomong di depan umum, dan yang paling terakhir adalah perilaku. Jadi perilaku kita itu harus baik, harus sopan sama orang yang seumuran kita, tapi sopan juga tentunya sama orang yang berada di atas kita. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru, nah itu nanti akan ngefek tuh di suatu saat ketika misalnya adik-adik sudah mulai ke kelas berikutnya begitu. Karena ketika kita sudah menanamkan benih yang baik, benih yang positif sedari kecil, maka nanti ke depannya pelan-pelan benih tersebut akan menghasilkan buahnya tentunya pada waktu yang tepat. Oke, dan kemudian gini, kalau misalnya nanya, Kak, aku gak yakin, aku gak berani bicara di depan umum, apalagi ngobrol sama teman-teman, aku gak yakin, aku ini sering banget diolok-olok loh, aku sering banget diejek-ejek sama orang lain karena gaya bicaraku, karena penampilan aku, karena gigi aku lagi bolong karena banyak makan permen. Nah, adik-adik ingat, apapun yang dikatakan teman-teman kalian itu hanyalah bercanda. Jadi kalian harus ingat bahwa adik-adik semuanya sudah diciptain sama Tuhan dengan begitu sempurna.
Jadi tidak boleh lagi misalnya kalian merasa minder, tidak boleh lagi merasa tidak percaya diri. Adik-adik gali, adik-adik ketahuin sukanya apa, lalu difokusin. Dan itu tadi, harus percaya diri, harus berani bertanya, harus berani bergaul, harus selalu belajar, dan harus selalu rendah diri, rendah hati maksudnya, dan harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Itu tadi penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Sukses, kapan-kapan kita ketemu lagi. Sampai jumpa.